To insinuate that the relationship between Charlie and I is anything other than just a friendship is absolutely disgusting. I don't need Charlie, and Charlie does not need me. No position to be talking about me and my career, so I highly recommend that you stop starting fights with people that are half your age, pack it up, and work on holding yourself and your best friends around you, because they and you are the problem. Bayangin kamu adalah seorang koki selebriti Hollywood ya. Kamu masak nasi Spanyol yang enak banget, tapi tamu kamu udah makan malah muntah. Lalu orang itu malah minta, boleh nggak kasih aku chicken nugget aja? Apa perasaan kamu? Hi guys, welcome back to another episode of Relatives. Nama aku Yuvi, dan hari ini aku mau membahas tentang tea yang panas banget, karena ini menyangkut semua influencer YouTube yang sangat terkenal yang sudah pernah aku bahas berkali-kali, dan juga TikToker yang paling terkenal, yaitu Charli D'Amelio dan juga Dixie D'Amelio, di mana aku akan membahas kira-kira bagaimana Trisha Paytas berhasil membuat Charli D'Amelio kehilangan 1 juta followers dalam kurun waktu 1 hari. Ya guys, jadi ini adalah tea yang sangat hot sekali. Kalau misalnya kamu pengen tahu, stay tune. Make sure untuk subscribe di channel ini dan juga di channel main aku, yaitu Yuvi Pan, dan turn notification on. Oke, drama ini bermula dari satu video YouTube yang diupload oleh Charli D'Amelio di akun YouTube-nya pada tanggal 17 November 2020, di mana video ini memiliki judul Tamu Misteri Pertama Kami Makan Malam dengan D'Amelios, di mana tamu misteri mereka adalah teman Charli dan juga Dixie, yaitu James Charles. Ya guys, YouTuber makeup yang sangat populer yang terkait dalam Dramageddon tahun 2019, di mana di dalam video itu mereka membahas tentang kehidupan mereka bercanda, dan mereka juga makan makanan Spanyol, yaitu paella. Nah, keluarga D'Amelio ini sangatlah tajir ya, kan kedua anak perempuan mereka itu sangat sukses, jadi mereka mempekerjakan personal chef. Nah, malam itu chef tersebut memasak paella, itu adalah nasi Spanyol ya, ada seafoodnya di dalam. Di tengah video tiba-tiba Dixie pergi keluar ke daerah kolam renang rumah mereka dan mulai muntah. Dixie lalu kemudian masuk kembali dan minta kepada chefnya, boleh nggak kamu kasih aku chicken nugget aja? Nah, ini pun tampaknya membuat para netizen sangat tidak suka dengan Dixie, karena mereka rasa kalau wow, kamu itu dimasakin sama personal chef yang mahal ya, makanan paella, tapi kamu malah minta chicken nugget. Trisha Paytas sendiri, dia memiliki satu akun TikTok yang sekarang tampaknya dia gunakan untuk menjadi drama channel ya, di mana dia pun memberikan komentarnya tentang perlakuan Dixie di video tersebut. Dia bilang kalau Dixie itu tidak berterima kasih sekali ya, kalau memang manajernya tahu kalau dia itu sensitif sama seafood, yaitu kerang, kenapa di video tersebut malah dimasakin paella dan si Dixie oke-oke aja untuk makan. Dan Trisha bilang, apa jangan-jangan ini hanyalah settingan saja supaya viewsnya makin banyak, karena di video itu kita bisa melihat kalau Dixie muntah. Well, tampaknya banyak sekali orang yang mensupport komentar Trisha, dimana akhirnya keesokan harinya si Dixie membuat video respon, dimana dia bilang kalau memang manajer saya tahu kalau saya tidak suka dengan kerang, tapi ini bukan settingan, mereka hanya ingin melihat reaksi saya di depan kamera saja. So ya guys, aku pengen tahu opini kamu. Menurut kamu apakah ini settingan saja, atau aku nggak tahu sih ya apa bedanya perkataan Dixie dan juga si Trisha. Make sure untuk komen di bawah opini kamu tentang ini. Tapi di dalam video itu si Charli D'Amelio juga mengatakan sesuatu yang tampaknya membuat netizen merasa tidak srek gitu ya, dimana Charli bilang di video tersebut kalau aku pengen deh dapat 100 juta followers di TikTok, sedangkan tahun lalu aku mendapatkan 1 juta, dan kalau misalnya tahun ini aku tembus 100 juta aku akan bangga sekali. Dimana si James berkomentar / bertanya gitu ya, apakah 95 juta follower tidak cukup untuk kamu? Dimana tampaknya ini membuat netizen sangat marah. Mereka ngerasa kalau wow, kita itu cuman angka doang ya, kayak kamu itu nggak berterima kasih banget, masa kamu udah punya 95 juta tapi kamu masih merasa tidak puas. Dimana si Trisha Paytas lagi-lagi berkomentar, kali ini menyerang Charli, dimana dia bilang kalau tampaknya Charli itu juga sudah menjadi arogan ya, karena dia memiliki jutaan
followers, sekarang dia jadi sombong. Dan ditambah lagi, tidak hanya itu saja, Trisha Paytas kalau tampaknya si Charlie ini tidak pantas memiliki followers sebanyak itu kalau attitude-nya seperti ini. Nah, netizen yang menonton video YouTube Charlie maupun video TikTok Trisha merasa kalau wow, si Charlie itu sombong banget, kita unfollow saja. Dimana dalam kurun waktu 1 hari, Charli D'Amelio kehilangan 1 juta followers di TikTok. Dimana keesokan harinya si Charlie lalu membuat video live streaming ya, dimana dia pun mencoba untuk menjelaskan sambil nangis. Dia bilang kalau apa yang dilakukan Dixie itu tidak sengaja. Itu hanyalah lelucon saja. Saya harusnya mengedit video dengan lebih baik agar orang tahu kalau itu hanya lelucon saja. Dan juga untuk pernyataan saya di mana saya ingin 100 juta follower, aku rasa bakal keren aja kalau aku bisa tembus 100 juta. Tapi ini nggak penting sih. Aku juga tidak merasa kalau follower aku itu hanyalah angka saja. Selain aku kehilangan banyak sekali follower, aku juga sering dicaci maki sama netizen tentang penampilan aku. Mereka juga sering mengirimkan pesan-pesan yang kasar untuk aku dan sebagainya. Tidak hanya sampai di sana saja, si Charli D'Amelio juga berkomentar tentang Trisha Paytas, di mana dia bilang kalau kamu itu punya masalah sendiri ya, mending kamu urusin diri kamu sendiri daripada kamu urusin problem orang lain. Terakhir, Charlie juga bilang kalau Trisha bukanlah orang yang baik. Dimana hari itu juga Trisha membuat video TikTok yang merespon Charli D'Amelio tentang dia, dimana dia bilang kalau being held accountable for your actions online for behavior that I think is not acceptable isn't rude. You said, Trisha Paytas, you've been rude to me multiple times. We've never met. There are people being way harsher on you, saying you deserve to get canceled, you deserve to lose followers. I don't think so. I, of all people, have grown from people telling me, hey, this isn't cool behavior. Change, that's how we grow. Itulah pesan dari Trisha Paytas, di mana tampaknya James Charles, yaitu teman Charlie, tidak senang dan dia pun nge-tweet seperti ini. Situasi Charlie ini tidak benar menurut aku. 100 juta followers dalam 1 tahun dan kamu expect dia untuk menjadi panutan sempurna. Ancaman mati karena dia pilih-pilih makan dan buat lelucon tentang tongga sejarahnya. Orang berumur 30 tahun yang menjatuhkan anak setengah dari umurnya rasanya familiar ya. Dimana tampaknya ketika James bilang tampaknya familiar ya, dia sedang menjelek-jelekan orang yang terkait dalam drama Gedonia, yaitu Jeffree Star dan juga Tari. Iya guys, dimana kan di tahun 2019 Jeffree Star dan Tari menyerang James Charles ya, yang pada saat itu masih anak di bawah umur. Karena dia juga tiba-tiba menjadi populer, tampaknya dia merasa kalau aku tuh bisa relate sama si Charlie yang tiba-tiba menjadi terkenal. Nah, Manny MUA itu adalah salah seorang YouTuber makeup juga di Amerika yang sangat terkenal. Dia juga mensupport Charli D'Amelio, di mana dia bilang seperti ini. Orang dewasa yang menyerang anak ABG, kalian udah dewasa ya, berperilakulah seperti itu. Dimana Trisha tampaknya tidak senang, dia lalu membalas tweet dari James Charles. Dia bilang seperti ini. Orang tuamu memiliki gaya pengasuhan yang kurang baik sehingga mereka mengizinkan kamu untuk berteman dengan Tari, seorang perempuan yang berusia 50 tahun ketika kamu masih remaja. Sayangnya kamu yang menjadi korban waktu itu. Tapi sekarang Charlie adalah korbannya karena kamu berteman sama anak di bawah umur. Perilaku yang buruk adalah alasan kenapa banyak seleb papan atas gagal, padahal mereka sangat bertalenta. Dan aku yakin James adalah salah selebriti yang juga akan mengalami hal yang sama. Aku selalu bilang tidak ada orang yang patut di cancel. Semua orang punya wadah untuk maju dan memberikan pengaruh positif, kecuali James Charles. Tolong cancel dia. Dia adalah seseorang yang selalu ingin menjadi korban, yang tidak pernah ingin minta maaf dan selalu hangout sama anak di bawah umur. Ya guys, jadi ada beberapa poin yang diluncurkan Trisha Paytas ke James Charles, di mana pertemanan antara James dan juga Charlie itu salah. Kenapa? Karena Charlie itu masih berusia 16 tahun, sedangkan James sudah berusia 21 tahun. Kenapa kamu temenan sama anak di bawah umur? Si Trisha bilang seperti itu. Selain itu, si Trisha juga bilang kalau James Charles bakal gagal karena dia itu memiliki perilaku yang buruk. Selain itu, dia juga ingin agar semua orang meng-cancel James Charles, jangan support dia. Ya guys, dari sini kita bisa lihat kalau tampaknya si Trisha itu memang sama sekali nggak suka sama James Charles. Dan benar saja,
keesokan harinya si James Charles langsung membuat video respon di Instagramnya di mana dia bilang, aku cuma temenan dengan Charlie dan aku juga adalah seorang mentornya karena aku tahu gimana sulitnya ketika seseorang tiba-tiba menjadi terkenal di usia yang sangat muda. Alasan kenapa Trisha menjadi terkenal itu adalah karena dia menjelek-jelekan grup-grup di Amerika, contohnya orang yang mengidap penyakit DID dan juga orang-orang transgender. Urusin aja dirimu dan teman baikmu karena kalianlah masalahnya. Ya guys, jadi memang benar sih ya si Trisha itu dia sering membuat video-video yang kayak dia tuh bilang kalau aku tuh punya DID, yaitu Dissociative Identity Disorder, dan kalau misalnya kamu nggak tahu dramanya, aku udah leave linknya di description box di bawah, drama Trisha Paytas. Dan juga James Charles juga bilang kalau kamu urusin aja teman-teman kamu yang problematik itu. Tampaknya sih dia bilang tentang Jeffree Star ya, karena kan dulunya sebelum ada lagi drama Jeffree Star yang bilang kalau Trisha Paytas itu gendut, makanya Trisha itu udah nggak temenan lagi sama Jeffree. Tapi sebelumnya itu mereka itu cukup best friend gitu loh, karena kan mereka memiliki mutual friend yaitu si Tari dan juga si Shane Dawson. Dimana keesokan harinya lagi, ini banyak banget ya orang-orang yang aku mention di video ini, beneran semuanya influencer, tapi basically besoknya si Jeffree Star bikin lagi respon video di Snapchatnya di mana dia marah banget ya. Ini adalah cuplikan videonya. Everyone. I guess yesterday there was a bunch of drama with other people not involving me, but people still want to mention my name. First of all, I have no idea what happened. I don't give a fuck what happened. I'm too busy worrying about me, myself, my family, and I don't care. I don't entertain it. So if you were friends with me and you're not anymore, keep my name out of your mouth, bitch! Iya guys, jadi aku nggak tahu apakah dia bilang ini kepada Trisha ataupun James Charles ya. Tapi ada kemungkinan kalau dia sebenarnya kasih ini ke Trisha Paytas. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu nonton video itu, dia kan ada bilang kalau kamu jangan lagi mention nama aku. Nah, si James itu dia sama sekali tidak mention nama Jeffree Star di video responnya ya. Tapi Trisha Paytas pernah membuat video tentang Liza Koshy. Kalau misalnya kamu suka nonton YouTube Amerika, kamu pasti tahu dia itu siapa. Dia adalah seorang komedian, dimana baru ini Liza melaunching produk makeup dan juga skincare-nya. Nah, si Trisha pun berkomentar kalau aku tuh nggak suka banget deh sama YouTuber yang cuma bikin video kalau mereka ingin mempromosikan barang mereka saja, seperti Jeffree Star dan juga Jaclyn Hill. Iya guys, jadi di video itu dia sempat nge-mention nama Jeffree Star. Apakah di video itu Jeffree Star bilang kepada Trisha atau dia bilang kepada James Charles? Tidak ada yang bisa konfirmasi kecuali Jeffree Star. Nah, belum cukup sampai di sana saja. Si Dixie, dia kan udah digosipin ya sama Trisha dan tampaknya dia tidak happy dong. Dan apa yang dia lakukan adalah dia tidak ngomong secara langsung. Dia menari dengan rap suara Trisha. Jadi, beberapa tahun yang lalu Trisha mengerekam dia sedang rapping dan tampaknya si Dixie itu menari dengan rap Trisha untuk membalasnya tanpa ngomong apa-apa. Dan banyak sekali influencer yang membela Dixie, dimana di bawah video itu si James Charles dan juga Hannah Monjo berkomentar. Tampaknya ini backfire ya. Kenapa? Karena netizen malah bilang kalau kenapa kamu memakai rap lagu yang memiliki kata itu kan kata yang sangat sensitif sekali, yang menjelek-jelekan orang yang berkulit hitam. Trisha Paytas yang sangat excited ya, dia nge-tweet kalau aku bilang kata N itu 10 tahun yang lalu dan udah minta maaf berkali-kali. Kamu nari dan senyum-senyum kemarin, mana permintaan maafmu? Dimana si Dixie pun akhirnya dia minta maaf. Dia pun nge-tweet kalau aku post satu video TikTok dengan intensi untuk membuat pernyataan yang harusnya tidak kulakukan. Aku udah hapus videonya dan aku minta maaf ke semua orang. Iya guys, jadi itulah semua drama yang tampaknya masih berlangsung sih ya. Either masih berlangsung atau pasti akan ada problem-problem yang lain lagi. Karena menurut aku sih ya, kalau misalnya dua orang sudah punya tension gitu ya, pastinya akan meletus lagi gitu loh. Karena udah ada gunung Merapi nih. Dan kalau misalnya ditambah-tambah mulu, pasti akan meletus juga. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari ini semua? Menurut aku sih ya, kalau misalnya ada orang yang menjelek-jelekan kamu punya dua
pilihan antara kamu ingin bereaksi atau kamu bisa merespon. Nah, perbedaan antara bereaksi dan merespon adalah reaksi itu mereka nyerang kamu apa, kamu nyerang mereka balik. Tapi merespon itu adalah kalau misalnya mereka menyerang kamu, respon kamu ya either kamu lihat ke belakang aja, kamu sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Kalau kamu ya diam-diam aja, kalau nggak kamu oke-okein aja gitu loh, kayak kamu tuh ketawa-ketawa aja, anggap mereka itu adalah jokes gitu. Dan personally sih menurut aku kalau misalnya kamu dijelek-jelekan, mendingan kamu diam-diam aja, karena orang yang beneran percaya sama kamu, orang yang mensupport kamu, orang yang sayang dan juga peduli sama kamu tidak akan mendengarkan perkataan orang yang juga tidak kenal kamu secara personal gitu. Dan kalau misalnya kamu punya pengalaman yang sama di mana kamu di-attack di internet, make sure untuk komen di bawah, ceritain juga apa yang kamu lakuin untuk merespon orang yang menyerang kamu di internet, dan mudah-mudahan aja ini bakal membantu orang-orang yang mungkin terlibat dalam masalah yang mirip. So ya guys, kalau misalnya kamu suka dengan cerita ini, make sure untuk thumbs up, make sure juga untuk subscribe ya. Dan buat kamu yang punya video request, kamu bisa nge-DM aku di Twitter @UVPan. Follow aku juga di Instagram @UVPan, dimana aku nge-post meme yang lucu-lucu dan juga aku tunjukin keseharian aku. Dan buat kamu yang ingin tahu warna lipstick aku, hari ini aku pakai lipstick dari Revlon dan aku suka banget sama warnanya guys. Ini adalah lipstick yang baru, collectionnya ini adalah Mape dan warnanya itu adalah Audacious Mauve. To be honest guys, kayaknya aku udah punya deh produk ini, tapi aku nggak tahu aku letakin di mana. Tapi yang jelas ini tuh long lasting banget dan aku suka banget sama lipstick dari Revlon. Beneran kayak aku suka banget sama teksturnya. Dan juga hari ini aku pakai lashes dari Ahura Lash. Ini adalah tipe lashes dengan 6 magnet ya, dan super natural banget. Tipenya adalah Milan. So yeah guys, check them out. Thank you so much for watching. Thank you so much for subscribing, and I will see you in my next video. Bye guys!